Perkenalkan, nama saya Rinanda Pandoji Marsaila dengan NIM 2308022 dari kelas 3A Prodi Sistem Telekomunikasi. Dan di sini saya akan membahas singkat tentang modulasi pada sistem komunikasi. Dan topik yang akan dibahas pada video ini yaitu adalah modulasi amplitudo atau AM, terus yang kedua itu adalah modulasi frekuensi atau FM. Kemudian ada amplitude shift keying atau ASK, terus kemudian juga ada frekuensi shift keying atau FSK, lalu ada phase shift keying atau PSK. Dan pada video ini juga akan melakukan simulasi terkait dari masing-masing yang dibahas. Selanjutnya kita akan ke modulasi amplitudo dulu atau AM. Oke, kita ke definisi. Jadi definisi dari modulasi amplitudo atau AM yaitu adalah teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan nilai dari sinyal informasi yang akan dikirimkan. Sementara frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konsisten. Metode ini digunakan untuk mengirimkan informasi seperti suara atau data dalam bentuk analog, biasanya pada aplikasi seperti siaran radio AM. Yang dimaksud dari amplitudo itu yaitu adalah tinggi rendahnya dari suatu gelombang. Penggunaan pada modulasi amplitudo atau AM itu biasanya sering digunakan pada radio siaran AM karena implementasinya itu sederhana, walaupun lebih rentan terhadap gangguan seperti noise, itu adalah kekurangannya. Oke, selanjutnya di sini juga akan membahas tentang simulasi dari modulasi amplitudo. Untuk melakukan simulasinya itu ini saya menggunakan MATLAB online. Parameter yang digunakan pada simulasi dari modulasi amplitudo ini itu ada Fs yang merupakan frekuensi sampling sebesar 1000. Jadi frekuensi sampling ini adalah frekuensi sampel yang akan diambil untuk nantinya akan dimodulasi, sampel frekuensi. Kemudian ada frekuensi carrier atau frekuensi pembawanya yaitu sebesar 200. Terus di sini juga ada FM. FM di sini itu adalah merupakan frekuensi dari sinyal informasi, dan sinyal informasi ini adalah sebesar 10. Kemudian juga ada AM, ini adalah amplitudo dari sinyal informasinya. Dan kemudian juga ada AC, di mana AC ini adalah amplitudo dari carrier, sinyal pembawa. Jadi pada simulasi ini kita menggunakan sinyal carrier dan juga sinyal informasi. Dan kemudian ada indeks modulasi yaitu dengan cara membagikan AM dan AC, yaitu membagikan dari amplitudo dari sinyal informasi dan akan dibagikan dengan AC atau amplitudo sinyal carrier. Dan untuk indeks modulasi ini harus kurang dari 1 agar modulasi tersebut ideal. Kemudian ini adalah sebuah fungsi di mana agar kita bisa memvisualisasikan bentukan gelombang, dan ini agar kita bisa menampilkan message sinyal atau sinyal informasi ya. Dan untuk membuat sinyal informasi itu dengan cara AM dikali cos 2 kali V kali FM kali T. Lalu ini adalah untuk membuat grafik dari sinyal pembawa atau sinyal carrier. Agar dapat membuat gelombang dari sinyal carrier ini kita memasukkan fungsi AC dikali cos 2 kali V kali FC kali T. Dan kemudian ini adalah sinyal yang sudah dimodulasi oleh amplitudo. Dan agar kita membuat grafik dari sinyal yang sudah dimodulasi oleh amplitudo ini menggunakan fungsi AC kali 1 tambah M kali cos 2 kali V kali FM kali T. Kemudian akan dikalikan dengan cos 2 kali V kali FC kali T. Dan ini adalah fungsi agar kita membuat grafik yang sudah dimodulasi. Dan kemudian untuk dari figur sampai ke bawah ini itu adalah berfungsi untuk mengatur tampilannya ya, karena fungsi ini adalah diatur untuk membuat gelombang ya, dan ini adalah untuk mengatur tampilannya kayak plottingnya, penempatannya. Oke, setelah semuanya dibuat baik dari parameternya, grafiknya maupun plottingannya, mari kita coba run. Jadi ini adalah visualisasi dari modulasi amplitudo, di mana ini adalah merupakan sinyal informasinya yaitu sebesar segini, dan ini adalah sinyal carrier, sinyal pembawa, yaitu ini frekuensinya sangat tebal, sangat banyak sesuai dengan parameter yang kita masukkan, ini sebesar 200. Dan ini adalah gambaran dari sinyal yang sudah dimodulasi oleh
amplitudo. Bisa kita lihat pada yang sudah dimodulasi, ini adalah hasil gambaran sinyal yang sudah dimodulasi dengan amplitudo, yaitu amplitudo dari naik turunnya itu mengikuti dari sinyal informasi, dan sedangkan frekuensinya itu mengikuti dari carrier sinyal atau sinyal pembawa. Jadi modulasi ini tuh kurang lebih gambarnya itu kayak gabungan dari kedua grafik di atas, yang artinya sinyal pembawanya itu termodulasi dengan sinyal informasi sehingga membentuk grafik seperti ini. Modulasi amplitudo atau AM ini adalah metode modulasi yang digunakan pada sinyal analog. Selanjutnya juga merupakan metode modulasi yang juga digunakan pada sinyal analog, yaitu adalah modulasi frekuensi atau FM. Jadi secara definisinya modulasi frekuensi atau FM adalah proses modulasi di mana frekuensi sinyal pembawanya diubah sesuai dengan variasi sinyal informasi, sementara amplitudo dan fase sinyal pembawa tetap tidak berubah. FM sering digunakan dalam komunikasi analog juga seperti siaran radio FM karena menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan tahan terhadap gangguan dibandingkan oleh AM. Jadi modulasi frekuensi ini memiliki kualitas suara yang lebih baik dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan pada AM. Itu adalah kelebihan dari si frekuensi modulasi dibandingkan dengan modulasi amplitudo. Namun pada modulasi amplitudo itu memiliki pengimplementasian yang sederhana sehingga masing-masing dari AM maupun FM memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan intinya, FM adalah teknik modulasi yang mengubah frekuensi. Frekuensi ini adalah seberapa rapat atau renggangnya gelombang. Dan keunggulan FM dibandingkan FM adalah kualitas suara yang lebih jernih dibandingkan AM dan lebih tahan terhadap noise. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada modulasi frekuensi sama, yaitu menggunakan MATLAB online. Oke, untuk simulasi pada modulasi frekuensi kali ini, untuk parameter yang digunakan kita menggunakan frekuensi pembawa sebesar 300, kemudian frekuensi sinyal informasi itu sebesar 30, sinyal informasinya itu sebesar 1, dan kita menggunakan amplitudo pada sinyal carriernya sebesar 2. Dan KF di sini itu merupakan deviasi frekuensi atau sensitivitas pada frekuensi. Maksudnya, KF ini menentukan seberapa besar perubahan frekuensi pada sinyal carrier atau pembawa akibat dari sinyal informasinya. Dan T adalah waktu yang digunakan, dan pada simulasi modulasi frekuensi ini kita menggunakan waktu dari 0 hingga 1 detik, yaitu dengan stepnya sebesar 0,001. Dan kemudian ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk membuat grafik gelombang sinyal informasi pada simulasi modulasi frekuensi ini, yaitu dengan menggunakan AM dikali sin 2 kali V kali FM kali T. Dan ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat grafik dari sinyal pembawa, yaitu dengan cara AC dikalikan dengan cos kali 2 kali V kali FC kali T. Dan kedua ini digunakan untuk membuat grafik dari sinyal yang sudah dimodulasi oleh frekuensi. Dan yang pertama-tama kita membutuhkan integral message dulu. Integral message ini adalah merupakan integral dari sinyal informasi, dan fungsi yang digunakan pada MATLAB yaitu adalah sum message sinyal dikali T2 dikurangi T1. Dan kemudian si integral message ini kita masukkan ke fungsi yang akan dibuat untuk membuat grafik dari modulated sinyal atau sinyal yang sudah termodulasi. Dan untuk membuat grafik sinyal yang sudah dimodulasi itu menggunakan fungsi AC kali cos 2 kali V kali FC kali T ditambah sebesar 300, kemudian dikali oleh integral message yang baru kita buat ini. Dan selanjutnya itu adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk mengatur tampilan, untuk memunculkan grafiknya dan membuat tulisan segala macamnya. Simulasi modulasi frekuensi yang tadi, maka kita bisa melihat grafiknya. Ini adalah grafik dari sinyal informasinya saja, dan kemudian ini adalah grafik dari sinyal pembawa, dan ini adalah grafik dari sinyal yang sudah termodulasi oleh FM. Perbandingan dari grafik dari sinyal yang sudah dimodulasi oleh FM dengan yang sudah dimodulasi oleh amplitudo, yaitu kita bisa melihat kalau grafik yang sudah dimodulasi oleh FM atau frekuensi itu
menampilkan frekuensi yang bermacam-macam bentuknya yang mengikuti sinyal informasi dan carrier sinyal, dan ketika dibandingkan dengan grafik modulasi amplitudo, kita bisa melihat kalau yang bervariasi itu adalah amplitudonya yang mengikuti sinyal pembawa dan sinyal informasi. Hal ini adalah sesuai namanya karena ini adalah modulasi secara frekuensi dan ini adalah amplitudo. Oke, setelah kita membahas metode modulasi yang dilakukan pada sinyal analog, selanjutnya itu adalah merupakan metode modulasi sinyal yang dilakukan kepada sinyal digital. Yang pertama itu adalah amplitude shift keying atau ASK. Dan secara definisinya, amplitude shift keying atau ASK adalah teknik modulasi digital yang merepresentasikan data biner dengan mengubah amplitude sinyal pembawa. Nah, dalam ASK ini amplitudo yang tinggi itu mewakili bit 1 dan amplitudo rendah atau 0 itu diwakilinya oleh bit 0. Jadi pada ASK ini adalah menggunakan biner yaitu 1 dan 0. Dan pada amplitude shift keying ini atau shift keying pada amplitudo ini frekuensi dan fasenya tetap. Teknik ini sering digunakan pada komunikasi jarak pendek dan sistem yang sederhana. Nah, artinya ASK ini adalah bentuk modulasi digital yang menggunakan amplitudo itu sebagai sinyal pembawa untuk merepresentasikan data biner. Amplitudo tinggi itu mewakili 1 dan amplitudo yang rendah itu diwakili oleh 0. Dan perangkat yang biasanya menggunakan amplitude shift keying ini itu adalah perangkat infrared. Oke, berikut ini adalah merupakan simulasi yang dilakukan pada MATLAB untuk membuat modulasi ASK, amplitude shift keying. Dan untuk parameternya kita hanya menggunakan frekuensi sampling, dan untuk parameternya kita hanya menggunakan frekuensi sampling sebesar 1000. Kemudian untuk waktunya itu ini adalah dari 0 hingga 1 detik, namun dengan step 0,001 yaitu contohnya itu adalah 0, 0,001, 0,002 dan seterusnya hingga 0,999. Dan FC atau frekuensi pembawa yang digunakan kita menggunakan, dan untuk FC atau frekuensi pembawa yang digunakan itu menggunakan 100. Dan ini adalah data biner dari 5. Lalu ini adalah untuk membuat grafik dari biner. Dan kemudian ini adalah untuk fungsi dari modulasinya, modulasi secara ASK. Dan untuk fungsi ini itu untuk menampilkan atau membuat grafik dari carrier atau baik. Setelah amplitude shift keying atau ASK, ini selanjutnya itu merupakan metode modulasi yang dilakukan oleh sinyal digital juga, yaitu adalah frekuensi shift keying atau FSK. Jadi secara definisi, FSK ini adalah metode modulasi digital yang merepresentasikan data biner dengan menggunakan 2 atau lebih frekuensi berbeda untuk sinyal pembawa. Frekuensi tertentu dipetakan ke bit 1 dan frekuensi lainnya ke bit 0. FSK umum digunakan dalam komunikasi modern dan perangkat seperti pager karena sifatnya yang mudah diimplementasikan dan tahan noise. Nah, artinya FSK ini adalah modulasi digital di mana data biner itu dikirim dengan mengubah frekuensi sinyal pembawa. Nah, frekuensi tertentu itu mewakili 0 dan frekuensi lainnya itu mewakili 1. Oke, dan ini adalah merupakan simulasi pada FSK. Dan untuk parameter yang digunakan pada modulasi FSK ini yaitu kita menggunakan frekuensi sampling sebesar 5000, di mana ini adalah padat sekali. Kemudian untuk waktu sama yaitu dari 0 hingga 1 detik. Dan untuk frekuensi carrier 1 itu menggunakan 100 dan untuk frekuensi carrier 2 itu menggunakan 1500. Dan pada modulasi secara FSK ini itu kita menggunakan 2 frekuensi carrier. Dan selanjutnya ini adalah untuk data-data dari binernya. Tidak seperti ASK, data biner pada FSK ini kita menggunakan biner 8 bit, mungkin karena modulasi FSK ini memiliki keunggulan dalam high performance-nya dan lebih tahan noise. Jadi ini menggunakan data biner sebesar 8 bit. Dan ini adalah fungsi-fungsi untuk membuat fungsi dari sinyal carrier, baik carrier 1 dan carrier 2, yaitu keduanya sama-sama menggunakan cos.
2 kali V kali frekuensi carriernya dan dikali T. Dan ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat gelombang dari modulasi FSK, yaitu dengan cara memasukkan fungsi cos 2 kali V kali FC1 dikali data sama dengan 0, kemudian tambah FC2 kali data sama dengan 1 kali T. Kemudian kita coba untuk jalankan, dan ini adalah grafik yang dihasilkan dari modulasi FSK. Ini adalah gelombang dari sinyal FSK yang sudah dimodulasi. Bisa kita lihat kalau salah satu frekuensinya itu menggunakan biner 1 dan untuk frekuensi lainnya itu menggunakan biner 0. Dan pada grafik sinyal FSK ini, untuk FC2 atau frekuensi carrier yang sebanyak 1500 itu digunakan untuk merepresentasikan data 1, dan untuk FC1 atau frekuensi carrier yang sebesar 100 ini direpresentasikan oleh bilangan biner 0. Oke, selanjutnya setelah frekuensi shift keying ini adalah merupakan metode modulasi yang dilakukan pada sinyal digital juga, yaitu adalah phase shift keying. Jadi secara definisi, phase shift keying atau PSK ini adalah teknik modulasi digital yang mengubah fase sinyal pembawa untuk merepresentasikan bit data biner. Pergeseran fase tertentu, misalnya 0 derajat atau 180 derajat, digunakan untuk membedakan antara bit 0 dan 1. PSK sangat efisien dalam penggunaan bandwidth dan merupakan dasar dari banyak protokol komunikasi modern termasuk Wi-Fi dan satelit. Nah, sederhananya, PSK ini adalah modulasi digital yang mengubah fase sinyal pembawa untuk merepresentasikan data biner seperti 0 dan 1 itu ditransmisikan dengan pergeseran tertentu, baik dari 0 derajat maupun 180 derajat pada fase sinyal. Oke, berikut ini adalah merupakan simulasi dari modulasi PSK, dan untuk parameter yang digunakan yaitu frekuensi sampling yang tebal itu sebanyak 500, kemudian untuk T seperti biasa dari 0 hingga 1 detik dengan stepnya itu 0,001 detik, dan kemudian kita menggunakan frekuensi carrier atau frekuensi pembawa itu sebesar 100. Dan data biner yang digunakan itu menggunakan biner 8 bit, dan ini adalah fungsi yang digunakan untuk merepresentasikan data biner tersebut. Dan ini adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat data biner tersebut. Dan pada modulasi PSK ini kita perlu mengubah data biner tersebut menjadi sinyal bipolar terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan fungsi yang ini, atau data PSK sama dengan 2 kali data min 1, dimana ini akan mengubah 0 menjadi min 1 dan 1 ini tetap 1. Dan ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat dari gelombang sinyal carrier, yaitu dengan cos 2 kali V kali FC kali T. Dan ini adalah fungsi yang dibuat untuk gelombang sinyal yang sudah dimodulasi PSK, yaitu dengan cos 2 kali V kali FC kali T, kemudian ditambahkan Pi lagi, terus dikali data sama dengan 0. Dan bisa dilihat ini adalah hasil dari simulasi PSK. Nah, bisa kita lihat pada grafik sinyal PSK yang sudah dimodulasi, dan pada grafik ini sinyal pembawanya itu terlihat sesuai dengan data biner. Dan pada grafik ini, ketika data biner itu bernilai 1, maka fase dari sinyal pembawanya itu tetap atau tidak berubah atau mengikuti dari si sinyal carriernya. Namun saat data binernya itu berubah menjadi 0, maka fase pada sinyalnya ini akan bergeser sebesar 180 derajat. Pada awal-awal ini grafiknya itu normal atau mengikuti sinyal pembawa atau carrier, karena pada awalnya itu bilangan binernya itu adalah 1, 1. Namun ketika binernya itu berubah jadi 0, maka gelombang pada sinyal ini mengalami sebuah pergeseran yaitu sebesar 180 derajat. Itu bisa kita lihat pada bagian padat-padat ini. Ini artinya kalau gelombang ini mengalami suatu pergeseran. Mengapa pada fungsi yang ini itu hanya menggunakan data sama dengan 0? Hal itu adalah karena data 0 itu adalah merepresentasikan pergeseran sebesar 180 derajat pada modulasi sinyal PSK ini. Oke, di sini saya sudah menjelaskan tentang masing-masing dari modulasinya, dan selanjutnya ini adalah kesimpulan akhirnya. Jadi,
AM dan FM itu adalah metode modulasi yang digunakan untuk sinyal analog, di mana AM itu mengubah amplitudonya dan FM itu mengubah frekuensinya untuk mengirim informasi. Dan sementara itu, ASK, FSK, dan PSK itu adalah metode modulasi yang digunakan pada sinyal digital untuk mengirim data biner dengan cara mereka masing-masing, di mana ASK itu mengubah tinggi gelombang sesuai data biner, yaitu di mana 0 itu merepresentasikan 0 dan apabila 1 itu amplitudonya 1 seperti yang tadi. Dan untuk FSK itu adalah mengubah frekuensinya, di mana frekuensi itu menggunakan data biner 0 dan frekuensi yang berbeda itu menggunakan data biner 1, dan PSK yang mengubah sudut atau fase gelombang yang apabila 1 itu gelombang normal atau mengikuti sinyal carrier, dan apabila binernya itu 0 itu akan bergeser sebesar 180 derajat. Dan masing-masing metode ini digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasinya, tergantung kebutuhan dari masing-masing. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih sudah menonton.